Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Junia dengan NIM 190510166. Pada video kali ini saya akan menjawab 6 soal untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6B. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan azas pemisah vertikal dan azas pemisah horizontal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria? Azas pelekatan vertikal adalah azas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Sedangkan azas pemisah horizontal yaitu menjelaskan bahwa kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman, serta benda-benda yang di atasnya. Dalam artian, pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik bangunan. Pemilik bangunan adalah orang yang mendirikan bangunan walaupun tanah di bawahnya bukan miliknya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contohnya. Hak privilege merupakan hak jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 KUH Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Pertanyaan yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan, disertai dengan contohnya masing-masing. Yang pertama, perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, yakni pinjaman uang. Contohnya, pinjaman uang di bank, pinjaman uang di koperasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatkannya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Yang ketiga, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak, yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit apabila seseorang membeli motor tersebut secara kredit. Yang keempat, perjanjian hak tanggungan adalah suatu perjanjian yang memiliki hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Sebagai contohnya yaitu hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, ataupun hak atas tanah. Soal nomor 4, jelaskan macam-macam hak garansi serta perbedaannya dengan jaminan perorangan. Yang pertama, bank garansi untuk pinta cukai tembakau. Bank garansi ini ditujukan kepada kantor bea cukai. Tujuannya sendiri untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok sebagai bentuk penangguhan pembayaran pinta cukai tembakau. Yang kedua, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi ini diberikan kepada bauher atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri tersebut. Yang ketiga, bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi ini ditujukan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong di mana bauher sendiri adalah pihak yang berasal dari luar negeri. Yang keempat, hak garansi untuk penangguhan bea masuk. Bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai. Tujuannya sendiri agar pemilik barang bisa meminta penangguhan pembayaran barang bea masuk. Yang kelima, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor demi menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bauher berlangsung secara sesuai kesepakatan. Yang keenam, bank garansi untuk uang muka pekerjaan. Bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor. Tujuannya untuk menerima pembayaran berupa uang muka dari pihak pemberi
Tujuannya untuk menerima pembayaran berupa uang muka dari pihak pemberi pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, bank garansi untuk penyerahan barang. Bank garansi ini diberikan kepada nasabah untuk melakukan kegiatan berupa penyerahan barang, baik yang dibayarkan oleh bank maupun yang tidak. Yang kedelapan, bank garansi untuk perdagangan. Bank garansi ini adalah jenis bank garansi yang diberikan kepada dealer ataupun agen perdagangan. Yang kesembilan, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Bank garansi ini diberikan untuk pengeluaran barang yang belum dilakukan pembayarannya secara penuh oleh importer. Yang ke-10, bank garansi untuk pemeliharaan. Bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor dalam menjamin pemeliharaan atas proyek yang sedang dikerjakannya. Perbedaan bank garansi dengan jaminan perorangan yaitu bank garansi adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Sedangkan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian yang mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut? Jelaskan dengan contoh. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Proses terjadinya resi gudang yaitu dimulai dari petani atau kelompok tani, koperasi atau UKM ataupun pelaku usaha yang mendatangi gudang yang ditunjuk dengan pembawa komoditi yang akan diresi gudangkan. Lembaga penilaian kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelolaan gudang juga akan menerbitkan resi gudang atau setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi yang berisi informasi tentang judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang, serta harga pasar. Pengelola gudang menyampaikan informasi tersebut pada pusat registrasi dan seluruh data informasi dalam resi gudang ini ditata usahakan oleh pusat registrasi. Pengelola gudang juga akan memberitahu semua informasi tersebut kepada badan pengawas. Jika semua proses ini telah dilakukan, resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank ataupun non-bank yang ditunjuk. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas prepare yang dikerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut. UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur. Hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkret dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai, yang berarti memberikan tambahan biaya lain dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain yaitu disebabkan baik oleh peraturan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi.
Padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadinya penggelapan. Selain itu, dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sekian jawaban dari 6 pertanyaan UAS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.